Perkenalkan, saya Dio. Saya berprofesi sebagai pengusaha dan juga mentor startup bisnis dan juga UMKM semenjak tahun 2018 hingga saat ini. Membagikan beberapa tips bagaimana sih membuat usaha itu tampak ramai dari awal kita membuka usaha sampai akhirnya nanti kita menjalankannya ya. Mengapa ini penting? Karena usaha itu apabila di awal udah sepi, itu selanjutnya akan susah untuk mendapatkan customer bila kita mempertahankan konsep bisnis seperti itu. Pertama, kita bisa melakukan strategi pre-launching produk, atau di mana kita memformulasikan strategi-strategi atau menyebarluaskan informasi mengenai usaha kita semenjak usaha kita belum dibuka. Mengapa hal ini penting? Karena apabila saat melakukan launching produk atau membuka store, itu usaha kita bisa dikenal oleh banyak orang. Dan ini penting karena apabila usaha kita ramai, pasti orang-orang lain akan berbondong-bondong untuk datang ke store kita. Kita harus identifikasi dulu nih, di mana sih target market kita itu, dan mereka menggunakan sosial media apa. Ini penting banget karena kita akan memblast produk-produk atau menyebarluaskan informasi kepada target customer kita ke banyak orang. Hal ini penting karena kita akan menyebarluaskan informasi mengenai informasi dari produk atau bisnis kita itu ke banyak orang, dan kita harus tahu nih mereka menggunakan sosial media apa. Contohnya, kita akan menyebarluaskan produk kita ke Gen Z, yang dimana Gen Z itu menggunakan TikTok. Dan apabila kita menggunakan Facebook, itu tentunya tidak relevan karena target produk kita itu adalah Gen Z. Dan di sini saya menyarankan untuk menggunakan TikTok. Itu sangat efektif untuk membuat produk kita itu bisa menjadi viral, karena TikTok adalah bukan sosial media tapi sharing platform, yang dimana sharing platform ini akan menyebarluaskan informasi kepada lebih banyak orang, berbeda dengan sosial media seperti Instagram dan juga Facebook. Kita membuat video yang unik dan juga bisa membuat konsumen itu atau target konsumen kita ingin membeli atau datang saat kita melakukan launching produk. Strategi apa aja nih yang bisa kita lakukan supaya konsumen itu bisa datang dan mau datang ke outlet kita? Yang pertama adalah contohnya yaitu buy one get one, atau kita berikan free produk kepada 100 orang yang datang pertama ke store kita. Itu bisa kita lakukan karena ini tentunya akan membuat konsumen berbondong-bondong, bahkan mengajak teman-temannya atau keluarganya untuk datang ke outlet kita. Strategi apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat usaha kita itu ramai di awal launching produk? Hanya nih, di awal launching produk kita bisa membuat strategi atau menyebarluaskan informasi di sosial media. Dengan TikTok tadi, kita membuat video yang menarik dan juga menyebarluaskan dengan target market tertentu. Contohnya, kita bisa melakukan segmentasi di iklan ads TikTok itu dengan memspesifikasikan, contohnya target market kita adalah wanita 27 tahun hingga 30 tahun di kota Jakarta, dan ini sangat bisa dilakukan di platform sosial media karena platform sosial media ini atau TikTok ini bisa mentargeting spesifik target customer yang kita inginkan, begitu. Contohnya nih, apalagi nih yang bisa kita lakukan supaya konsumen itu mau datang di saat kita launching produk, atau orang-orang di sekitar usaha kita itu bisa datang dan mau datang ke usaha kita? Itu bagaimana nih sih caranya? Melakukan dengan cara menyebarkan brosur, itu yang konvensional kita bisa lakukan, dan juga kita membuat heboh atau kita membuat dance, atau kita mengajak orang-orang untuk datang, berikan giveaway gratis depan outlet, atau kita bisa menyalakan kembang api saat pembukaan store kita di malam hari, dan itu membuat gaduh orang-orang di sekitar outlet kita itu untuk datang dan menanyakan ada apa nih. Beberapa strategi awareness yang bisa kita lakukan saat melakukan opening produk atau melakukan launching bisnis yang efektif, sehingga bisnis kita ini bisa dikenal oleh banyak orang, tidak hanya orang sekitar tempat atau lokasi bisnis kita, tapi orang-orang lain atau target customer kita dengan cara lebih spesifik, tentunya begitu. Dan ini akan sangat membantu UMKM yang akan membuka bisnisnya, karena tidak semua orang memahami hal ini, dan tentunya tidak semua orang merencanakan hal ini dengan matang, sehingga berdampak pada sustainable bisnisnya, sehingga bisnisnya mungkin bisa tutup atau bahkan tidak berjalan karena tidak menerapkan strategi ini.
teman-teman UMKM di sini bisa menerapkan strategi yang telah saya lakukan dan terbukti ampuh untuk membuat bisnis kita bisa sustain di dalam waktu yang lama. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kenal dan juga insya Allah kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.